Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsep-konsep populasi dan seleksi alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini anggota kelompok yang pertama yaitu Royal Aini sebagai penyaji kedua, dan di sini saya Indah Kiki Mawarni sebagai moderator dan penyaji pertama, dan kemudian Windy Karunia Parawita sebagai penyaji ketiga. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu populasi dan seleksi alam. Variasi dalam populasi. Variasi dalam satu populasi. Variasi dalam populasi terdiri dari variabel dalam satu populasi dan variasi di dalam populasi-populasi. Variasi dalam satu populasi yaitu karakter yang bervariasi di dalam suatu populasi bisa bersifat diskret atau kuantitatif. Selanjutnya, variasi di dalam populasi-populasi. Variasi di dalam populasi-populasi juga menunjukkan variasi geografis atau geographic variation, yakni perbedaan dalam komposisi genetik dari populasi-populasi yang terpisah. Baik teman-teman, di sini gambar variasi di dalam populasi-populasi. Gambar di atas mengilustrasikan variasi geografis dalam populasi-populasi mencit rumah atau mus musculus yang terpisahkan oleh pegunungan di sebuah pulau Atlantik Madeira. Dengan demikian, variasi di antara populasi-populasi tersebut tampaknya merupakan akibat dari kejadian kebetulan atau hanyutan, bukan akibat dari seleksi alam. Materi selanjutnya yaitu prinsip Hardy-Weinberg. Prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi, asalkan hanya segregasi Mendelian dan rekombinasi alel yang bekerja. Variasi di dalam populasi-populasi. Berikut gambar prinsip Hardy-Weinberg. Pada gambar di atas, frekuensi genotip pada generasi berikutnya harus berjumlah lebih dari 1 atau 100%. Dengan demikian, persamaan equilibrium Hardy-Weinberg menyatakan bahwa pada lokus dengan 2 alel, ketiga genotip akan muncul dalam proporsi berikut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua yaitu saudari Royal Aini. Seleksi alam, seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi penstabilisasi. Seleksi alam dapat mengubah distribusi frekuensi sifat terwariskan dengan 3 cara, bergantung pada fenotip mana dalam populasi yang diuntungkan. Ketiga moda seleksi ini disebut seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi penstabilisasi. Selanjutnya, evolusi dan seleksi alam. Evolusi oleh seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Materi yang kedua, populasi ekologi. Faktor-faktor pembatas dalam distribusi. Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Windy Karunia Parawita. Baik, selanjutnya yaitu tentang populasi ekologi. Yang pertama tentang kurva pertumbuhan populasi. Di sini ada grafik tentang
pertumbuhan populasi. Kurva kesentasan dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe umum. Kurva tipe yang pertama datar di awal, mencerminkan laju kematian yang rendah pada individu muda dan berusia pertengahan, dan kemudian turun drastis sewaktu laju kematian meningkat di kelompok-kelompok usia tua. Kurva tipe 2 merupakan intermediat dengan laju kematian yang konstan selama rentang hidup organisme. Jenis kesentasan ini terjadi pada cacing tanah, belding, dan beberapa jenis rodensia lainnya. Tipe yang ketiga menukik turun dengan tajam di awal, mencerminkan laju kematian yang sangat tinggi pada anak, namun mendatar sewaktu laju kematian menurun untuk sedikit individu yang sintas melewati periode kematian di bagian awal. Selanjutnya, yaitu tentang pola dan mekanisme distribusi. Pola distribusi tergantung pada sifat fisik dan kimia lingkungan dan sifat biologis organisme itu sendiri. Keragaman tak berujung dari pola distribusi yang ditemukan di alam ini secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, penyebaran teratur atau seragam, yang kedua, penyebaran secara acak atau random, dan yang terakhir, penyebaran berkelompok atau berumpun. Selanjutnya yaitu tentang pola dan mekanisme migrasi. Distribusi atau pergerakan populasi dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui 3 pola, yaitu yang pertama, emigrasi. Emigrasi ini adalah pergerakan individu keluar daerah populasinya ke tempat lainnya dan tinggal secara permanen. Yang kedua, imigrasi, yaitu pergerakan individu dari suatu daerah populasi lainnya dan tinggal secara permanen. Yang ketiga, migrasi, yaitu pergerakan secara 2 arah suatu individu dari suatu daerah ke daerah populasi lainnya secara periodik. Pergerakan ini ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi bertambah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.